karena ini modal 150.000, itu pakai yang .com. Ya. Jadi modalnya cuma dipakai untuk si .com ini. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Seperti biasa, kali ini kita mau ngasih tips ataupun inspirasi bisnis yang bisa ngasih ide untuk bisnis buat teman-teman yang baru mau memulai bisnis ataupun yang sudah memulai bisnis. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan juga dunia desain grafis. Iya, betul. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, sampai Legalitas. daftar legalitas, bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Oke deh, ada ide bisnis apa nih yang bisa kita share ke teman-teman nih? Oke nih, buat teman-teman yang mau melegalkan usahanya, sebenarnya untuk membuat usaha dan melegalkan itu nggak perlu banyak uang yang harus dikeluarkan. Oke, buat legal nih ya? Iya, tapi kamu harus punya knowledge yang bagus ya. Ya. Iya kan, harus setimpal dong Ya, gitu. harus tahu aja caranya gitu ya. Harus tahu aja caranya gitu. Nah, untuk biayanya cukup 150.000. Murah banget kan? Murah lah buat legalitas malah. Iya, dan bikin usaha sekaligus gitu, bentuknya ada gitu. Nah, ada beberapa tips dan beberapa cara yang aku dan Dino akan share kali ini. Yang pertama, untuk melegalkan tentu butuh yang namanya NIB. Ya nggak sih? Ya kalau NIB itu kan gratis ya, bener nggak sih? Betul. Nomor induk berwirausaha. Itu ya, nomor induk berusaha kayak NIK ya. Iya. Nomor induk kependudukan. Nah, gitu. Ini bisa didapatkan dengan cara kamu mendaftar di OSS. Biayanya gimana? Gratis. Oh, gratis lagi. Asal kamu punya knowledge-nya. Iya. Untuk video lengkap ada di video kita pernah buat ya? Ya, kita udah buat tutorialnya, itu mudah. Ya, yang penting kamu lihat tutorialnya lah gitu ya. Iya. Jangan sampai di skip, soalnya nanti kalau ke skip tombol yang harus kamu klik nanti salah lagi gitu ya. Nah, nanti komentar nyalahin kita. Padahal kita udah bantu gitu Iya. kan buat kamu biar gratis gitu. Iya. Tapi kalau nggak mau pusing ya bisa juga menggunakan jasa kami ya. Ya, kalau takut salah, takut ini pusing yaudah bisa ke Kebun Desain. Ya WA aja. Tapi kan karena ini judul videonya yang murah, yaitu belajar aja sendiri. Gitu. Kalau ke Kebun Desain pakai jasa, tentu aja jasa itu kita kan keringetan gitu ya. Iya. Pakai itu nyediain waktu ya ada agak mahal gitu ya. Betul sekali. Karena kan memang yang namanya kita mengerjakan berpikir yaitu ada effortnya juga, ada usahanya juga seperti itu. Nah, tapi buat kamu yang memang low budget, silahkan aja lihat di YouTube-nya Kebun Desain. Iya. Yang kedua, buat logo. Ya, karena dengan buat logo kita udah bisa punya identitas. Untuk logo ini gimana? Ya gratis. Untuk di awal-awal ya. Untuk di awal-awal gratis. Itu bisa kamu gunakan Canva. Pakai aplikasi ataupun website Canva ya. Betul sekali. Nah, itu kan karena kalau misal kamu berwirausaha, apapun jenis usahanya, ya perlu yang namanya identitas. Sama seperti kita juga perlu identitas sebagai orang, yaitu adalah nama dan juga nick. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan nicknya udah tuh di OSS. Nah, untuk namanya butuh logo sebagai tanda pengenal lu. Gitu. Betul. Ada yang gratis, itu bisa pakai Canva. Tapi kalau misalkan teman-teman ada budgetnya, bisa pakai jasa studio desain grafis. Bedanya apa sih? Jelas beda ya. Kalau teman-teman tadi nggak ada budget, yang penting mulai dulu aja wirausahanya, pakai Canva solusinya. Betul. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada budget dan pengen serius bisnisnya, pakai jasa studio desain. Seperti Kebun Desain. Biar bisa nanti daftar hak cipta gitu. Iya, betul. Khawatirnya kalau pakai Canva itu logo teman-teman udah ada orang yang pakai kayak gitu aja sih. Nah, sebetulnya misalkan teman-teman usaha di awal-awal nggak ada modal, pakai Canva, terus berkembang tuh bisnisnya, pengen lebih serius.
Nah, bisa ganti logo pakai jasa studio desain. Langsung daftarin Haki. Iya, betul kayak gitu. Ya untuk awal-awal nggak usah daftarin Haki juga, cukup OSS juga cukup ya. Iya, cukup. Yang penting OSS aja punya dulu gitu. Betul sekali. Berikutnya adalah sewa domain. Domain ini untuk apa sih? Jadi domain ini tuh untuk website ya. Iya, iya, iya. Kan kalau misalnya di dunia nyata, kalian harus punya tempat seperti ruko atau tokonya. Nah, kalau misalnya di dunia maya atau di internet, ya minimal kamu punya nama domainnya dulu. Misalnya www.kebundesain.com. Ya. Nah, itu sebenarnya nggak gratis kalau itu beli ya. Karena .com. Kenapa .com? Kalau dengan .com itu akan orang lebih percaya. Lebih trust seperti itu. Istilahnya itu tokonya itu bagus lah, .com itu .id itu apalagi lebih mahal lagi gitu ya. Itu lebih bagus. Apalagi misalkan gitu ya. Intinya kalau dengan domain .com ibaratnya kalau di Instagram itu udah verified. Iya, Gitu. Kan kayak YouTube nih, youtube.com. Nah, .com itu apa namanya? Ya itu bagus lah ya. Iya, gitu. bagus sekali, betul sekali. Jadi intinya itu udah memang sudah terdaftar secara resmi nih. Iya, kalau ini youtube.press. Itu gratis ya. Gratis itu. Berarti YouTube-nya itu pakai domain gratis gitu ya. Gratis gitu. Nah, kamu bisa menggunakan yang gratis tersebut kalau belum ada modal. Betul sekali. Tapi kalau misalnya ada modal, karena ini modal 150.000, itu pakai yang .com. Ya. Jadi modalnya cuma dipakai untuk si .com ini. Gitu. Karena kan ini modalnya 150.000. Jadi kenapa harus ngeluarin dulu 150.000 di awal untuk domain ini? Karena takutnya domainnya nanti digunain oleh orang lain loh. Gitu. Makanya kita menyarankan udah beli dulu aja domainnya. Misalnya www, dulu kita pernah nyaranin punyanya Nisrina ya, berarah. Nah, berarah ID itu tag dulu aja si domainnya. Khawatir nanti kedepannya itu domain bakal digunain sama orang lain. Domain itu semacam nama lah ya. Nama, iya betul. Mendaftarkan dulu nama, jangan sampai nama kita dipakai dulu orang. Gitu. Gak apa-apa lah keluar modal 150.000 karena emang ini judulnya adalah usaha modal 150.000. Iya. Gitu. Nah, tadi kan domainnya udah ada Yang berikutnya adalah buat websitenya. Wah, buat website harus ngoding nih. Sedangkan saya nggak punya ilmunya. Tenang. Ada yang namanya WordPress. Itu kamu nggak usah ngoding. Jadi kamu bisa tarik sana tarik sini atau gunain template. Banyak tutorialnya di YouTube. Nah, dengan kamu sudah punya website WordPress itu, nah baru sinkronisasikan dengan domain yang sudah didaftarkan. Akhirnya jadi website yang utuh dengan nama domain yang lebih terpercaya. Gitu. Bener banget. Iya, artinya kalau kamu nggak punya budget lebih, harus ada usaha lebih kayak gitu ya. Buat nyari tahu kayak gitu. Betul. Punya ekstra waktu buat ngisi informasi-informasi pengetahuan dari ya YouTube kayak Kebun Desain kayak gini. Kayak gitu. Betul sekali ya kan, ngambil waktu untuk learning lah sedikit dibandingkan kamu harus belajar ngoding ya. Untuk belajar ngerjain template WordPress itu lebih mudah sih. Berikutnya, buat email sendiri dengan email domain kamu. Di mana buatnya? Bisa ada yang namanya Zoho. Iya. Jadi kalau menggunakan Zoho itu, misalnya kamu emailnya nanti misalnya dinu@kebundesain.com. Nah, itu bisa lebih Ya, ada nama bisnisnya lah ya. Ada nama bisnisnya lebih keren lah gitu. Bukan lebih keren sih, lebih percaya sama kita. Iya, gitu. nggak langsung dinu@gmail.com. Itu kan punyanya Google ya. Kayak gitu. Tapi kalau ada dinu@kebundesain.com kayak gitu. Nah, itu punyanya Kebun Desain. Iya. Cara buatnya di mana? Di Zoho. Iya. Caranya gimana? Tinggal searching aja, bikin domain email bisnis di Zoho. Iya. Syaratnya apa? Syaratnya harus punya domain dulu. Domainnya harus didaftarkan dulu. Tadi cara beli domainnya banyak. Ada kita tidak di endorse di sini ya. Bisa di Dewa Web, bisa di Domainesia. Banyak sekali sih penyedia domain dan hostingnya. Seperti itu. Nah, senjatanya udah lengkap. Sekarang kita butuh yang namanya navigasinya. Navigasinya itu adalah BMC dan Kompro. Apa itu BMC? Nah, BMC itu adalah bisnis model Canvas. Ini udah pernah kita bahas ya. Ada videonya tersendiri, silahkan dicek. Nah, jadi dengan adanya BMC ini, kamu akan lebih terarah nih siapa target market kamu, siapa juga vendor supplier kamu, siapa juga orang yang akan membeli jasa-jasa kamu. Iya. Dan kalau Kompro ini
untuk menjelaskan usaha kita ke klien. Jadi dengan Konpro itu akan mudah sekali klien membaca ini jualan apa sih, usahanya seperti apa, cara buatnya di mana, di Canva, dan lagi-lagi gratis. Benar. Jadi kayak apa ya, yang model bisnis Canva itu kayak nanti kamu kayak bikin tabel kayak gitu, nanti diisi itu sama kamu, diisi strategi bisnisnya mau apa, terus target pasarnya siapa, biar bisnis kamu tuh terarah gitu, nggak brutal kemana aja gitu ya. Betul sekali. Biar kalau punya budget buat promosi buat ini itu terarah kayak gitu. Betul sekali. Dan kalau misal Konpro pun ya biar kamu bisa menjelaskan bisnis kamu tuh ke klien atau ke pembeli. Iya, kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir, ini kamu bisa membuat template invoice, kwitansi, PO, dan lain-lain secara gratis di website paper.id. Nah, ini aku juga nggak di endorse nih ya. Ini website keren banget sih. Jadi dia menyediakan yang gratisnya. Dan setahu aku dulu sih unlimited ya. Jadi kamu bisa bikin kwitansi sebanyak mungkin, PO gitu. Tapi ada juga yang berbayar ya. Mungkin yang berbayarnya ada fitur-fitur yang lainnya gitu. Iya, yang lebih fleksibel lah kayak gitu ya. Biasanya kalau yang free itu ada pembatasan ya wajar lah, orang capek kan bikin kayak gitu. Pasti dibatasi tuh kayak gitu. Tapi dengan yang gratis ini pun kamu udah bisa menikmati berbagai fitur yang disediakan oleh website paper.id ini gitu. Jadi ya worth it lah. Untuk yang gratis kamu bisa bikin template invoice, PO, kwitansi yang secara profesional. Iya, seenggaknya kamu jadi ngerti tuh invoice itu apa gitu. Kadang juga banyak yang nggak ngerti invoice itu apa gitu. Jadi kalau misalnya kita jelaskan lagi, sebenarnya ada juga di video-video berikutnya ya, sebelumnya gitu. Jadi invoice itu kalau misalnya kamu belum kalau mau bertransaksi harus mengeluarkan invoice dulu gitu. Kalau misalnya kwitansi itu ya kalau misalnya dia udah bayar baru kita keluarin kwitansi. Ya, gitu. tuh beda kan kwitansi sama invoice gitu ya. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dengan uang 150.000 kamu ya cukup untuk 10 mangkok bakso ya. Itu kamu bisa bikin usaha. Iya, betul kayak gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kamu teman-teman yang mau bikin usaha. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu. Barangkali ada yang bingung teman kamu mau pengen usaha tapi modal baru dikit kayak gitu ya. Cuman ada 100-200 ribu. Nah, ini video ini solusinya. Betul sekali. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.